Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam renungan malam pada hari ini. Renungan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-7 sampai 11. Di bawah perikop Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan anak-anaknya Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam goa Makpelah di padang Efron bin Sohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Abraham meninggal di usia 175 tahun. Bagi dirinya itu adalah usia yang betul-betul mentok, sudah puas baginya. Ayat 8 menjelaskan, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Ini ibarat seperti kain basah yang diperas sudah nggak keluar lagi airnya. Betul-betul sudah mentok, sudah puas. Tetapi apakah di dalam perjalanan hidup Abraham seluruhnya dia merasa puas? Ada hal-hal tertentu, ada bagian-bagian tertentu, momen-momen tertentu di mana Abraham mungkin pernah meragukan Tuhan. Di mana Abraham mungkin pernah mendustai Tuhan. Di mana mungkin Abraham pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan di usianya yang sudah 175 tahun, ada satu janji Tuhan yang mungkin belum terpenuhi pada waktu dia masih hidup di dalam dunia ini. Yaitu apa? Akan membuat keturunannya seperti bintang di langit. Tetapi Abraham, ayat 8 dikatakan, dia meninggal dengan puas. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, lagu pujian yang tadi dinyanyikan, Great is thy faithfulness, yang dikarang oleh Thomas Obadiah Chisholm. Siapakah Thomas? Ini satu lagu yang menjadi satu lagu favorit saya. Besar setia Tuhan, luar biasa di dalam perjalanan hidup. Begitu pula Thomas. Siapakah Thomas? Thomas bukanlah seorang yang sukses di mata dunia. Dia lahir dari keluarga yang amat sangat miskin, sampai dia tidak bisa menyelesaikan sekolahnya. Tetapi karena dia pemuda yang cerdas, usia 16 tahun, dia diangkat menjadi guru untuk mengajar anak-anak SD di sebuah kampung kecil. Waktu umur 21, dia mendengar berita tentang Yesus Kristus, dia percaya kepada Yesus Kristus, dan dia di tahun-tahun itu dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, belum sampai 1 tahun, dia sudah tidak tahan, bukan karena hatinya lemah, tetapi karena tubuhnya sangat lemah. Bolak-balik sakit, akhirnya dia meninggalkan pelayanan, dia bekerja kembali seperti biasa. Dan pada waktu usia 57 tahun, dia mengarang sebuah puisi. Dia memang suka sekali menulis puisi. Dan puisi ini didasari dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Ketika Nabi Yeremia menulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Waktu dia ditanya, kamu menulis puisi ini begitu indah tentang kesetiaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Apakah ada satu peristiwa dalam hidupmu yang membuat engkau begitu mengagumi kebesaran kesetiaan Tuhan? Suatu peristiwa yang spektakuler bagi engkau. Thomas menjawab, tidak, hidupku biasa-biasa saja. Tetapi aku melihat kasih setia Tuhan besar di dalam perjalanan kehidupanku. Thomas seorang yang biasa-biasa saja. Mungkin dia tidak termasuk di dalam jajaran orang sukses seperti Abraham. Yeremia ketika menulis Ratapan pasal 3, dia di dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan kengerian. Kenapa? Karena pada waktu itu
tidak terbayangkan kalau negaranya dijajah oleh Babilonia. Penyerangan tiba-tiba Babilonia ke Yerusalem, menghancurkan bait Allah yang didirikan oleh Salomo, hancur habis dan menjarah semuanya, termasuk orang-orang dan di dalamnya ada Yeremia. Tetapi di dalam kondisi kengerian seperti itu, Yeremia tetap masih bisa menyuarakan kasih setia Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, dari ketiga orang anak Tuhan ini, dengan berbeda zaman, berbeda kehidupan, berbeda kondisi mereka, tetapi ada satu kesamaan mereka di dalam meresponi kasih setia Tuhan, yaitu apa? Pengharapan, harapan. Harapan-harapan di dalam hati mereka itulah yang membuat mereka hidup menjadi hidup. Hidup mereka menjadi hidup yang berkelimpahan. Bukan soal sukses atau tidak sukses. Hari ini engkau, hai orang-orang yang merasa dirimu sudah sukses, adakah iman di dalam hatimu akan kasih setia Tuhan yang besar? Yang membuat di dalam hidupmu ada harapan-harapan yang berkelimpahan kepada Yesus Kristus. Jika engkau melupakan kebesaran kesetiaan Tuhan, engkau akan menjadi seorang yang takabur. Tetapi engkau, hai orang-orang yang belum sukses, ketika engkau tidak mengimani kebesaran kasih setia Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi seorang yang penuh dengan kekecewaan dan engkau mungkin akan hidup di dalam keputusasaan. Mari kita mengimani kasih setia Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Terlepas dari momentum-momentum kesuksesan, kejayaan kehidupan kita. Ketika kita pun di dalam kehidupan yang biasa-biasa saja, apakah engkau sungguh mengimani bahwa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya? Itu akan membuat hatimu penuh dengan pengharapan-pengharapan di dalam Kristus, yang pada akhirnya akan membuat hidupmu berkelimpahan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kepada Tuhan, Allah yang setia, yang karena kesetiaan-Mu Engkau membimbing kami sampai di sini. Kami sungguh ingin belajar mengimani akan kasih setia-Mu yang luar biasa dalam perjalanan hidup-Mu, baik di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Agar biarlah kiranya di dalam hati kami ada pengharapan yang besar di dalam Yesus Kristus. Karena itulah yang akan membuat hidup kami menjadi berkelimpahan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk perjalanan hidup yang mungkin pernah ada air mata. Perjalanan hidup yang mungkin ketika kami sedang jatuh. Dan kami juga bersyukur untuk perjalanan hidup ketika kami sedang hidup mapan tanpa masalah. Tetapi tetap biarlah kiranya di situ kasih setia Tuhan menjadi keyakinan kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Berkati akan anak-anak-Mu yang pada saat ini mungkin sedang hidup di dalam berbagai-bagai pergumulan. Jangan biarkan pergumulan-pergumulan itu menjadi berbagai-bagai pencobaan yang membuat mereka menjadi kecewa dan putus asa. Tuhan juga berkati anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang berjalan di dalam jalan kesuksesan. Tetap hati yang rendah menyadari akan kasih setia Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Sehingga biarlah kiranya mereka tidak menjadi takabur dan siap-siap jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan, biarlah kiranya kami sebagai anak-anak-Mu, iman, pengharapan, keyakinan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berpaling dari kami.
Itu akan membuat hidup kami menjadi hidup dan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Siap-siap new normal. Setia